Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Maaf Bu, saya terlambat. Selamat ya, nggak apa-apa. Tapi asal kamu punya alasan yang benar. Ya. Kamu sehat aja? Alhamdulillah Bu, sehat. Kira-kira apa sih yang menyebabkan kamu terlambat? Saya terlambat karena kesiangan Bu. Terus juga tadi ojek pangkalannya lagi nggak ada. Jadi jaraknya agak jauh. Kamu tahu keyakinan sekolah kita? Tahu Bu, untuk datang jam 6.30. Terus bagaimana dengan keyakinan sekolah kita? Saya supaya tidak terlambat, saya harus tidur lebih sore atau nggak lebih awal jam 9. Dan untuk keterlambatan, saya harusnya di Gojek terdekat untuk sampai ke sekolah yang cepat Bu. Kamu yakin bisa melakukan itu? Yakin Bu bisa? Bisa memperbaiki ini? Bisa Bu. Lalu apa yang kamu rasakan? Saya ngerasa pasti di jalan kayak panik Bu, takut dihukum atau nanti ketinggalan pelajaran pertama. Nah, seandainya kamu bisa memperbaiki ini, apa kira-kira yang akan dirasakan? Saya mungkin bakal ngerasa tenang atau santai, kayak lebih nyampe duluan, tuh kayak lebih tenang lebih, jadi nggak perlu nunggu panik atau dihukum. Yakin bisa? Mungkin bisa. Kita sepakat? Soalnya Bu. Sip. Setelah kita mempraktikkan restitusi tadi, apa pendapatmu? Pendapat saya lebih banyak dapat ilmu di sini dari praktek ini, karena kita kayak nggak perlu cemas atau panik atas keterlambatan kita atau domain guru. Karena untuk yang terdapat tadi, guru kayak ngasih tahu solusinya, atau jadi kita lebih dapat ilmu baru dari kesalahan kita. Apa yang kamu rasakan sebelum terjadinya restitusi dan setelah kamu tahu restitusi? Sebelum saya tahu restitusi ini, saya ngerasa kalau pas terlambat itu kayak lebih panik Bu, karena takut domelin kayak tadi, atau enggak takut dihukum, apalagi telat pelajaran. Karena bakal mengganggu saya juga kan Bu, jadi ngerugiin saya juga. Setelah saya tahu, saya dapat banyak belajar karena guru tidak menghukum saya atas keterlambatan saya, tapi memberi saran dan memberi solusi supaya kamu tidak terlambat, atau enggak gimana caranya supaya kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi, seperti itu. Selamat siang Bu, Selamat saya siang. mengumpulkan absen untuk hari ini. Iya. Sudah? Kok kamu tidak memakai kartu? Iya maaf Bu, saya belum diberikan oleh Mama karena belum punya uang. Oh, belum punya uang ya, tidak apa-apa sih kalau belum punya uang. Tapi kamu tahu keyakinan sekolah kita? Tahu, makanya harus lengkap sebagai kata pengatur. Baik. Kira-kira apa yang bisa kamu perbaiki dengan keadaan ini? Saya akan ingatkan Mama untuk memberikan jalan baru. Baik. Yakin kamu dengan keyakinan itu? Yakin Bu? Kamu bisa melakukannya? Bisa. Kita sepakat? Sepakat Bu. Baik, Suna. Apa pendapatmu setelah kita mempraktikkan segitiga restitusi tadi? Yang saya tahu adalah guru tidak langsung menghakimi atau menghukum siswa yang tidak memiliki atribut lengkap, tapi memberikan kesadaran pada anak tersebut bahwa atribut itu harus lengkap sebagai ketaatan pada aturan sekolah. Suna, apa yang kamu rasakan sebelum tahu restitusi dan setelah tahu restitusi? Sebelum mengetahui restitusi ini, selama ini saya tahu bahwa guru selalu menghakimi atau menghukum para siswa yang melanggar aturan. Tetapi setelah mengetahui restitusi ini, saya tahu kalau misalkan guru itu membimbing murid, memberikan kesadaran pada mereka dan tidak menyatukan harga dirinya, dan juga membuat para murid untuk mencari alternatif solusi terkait permasalahan yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan langsung oleh Ibu Hamsa. Dipersilakan Ibu. Terima kasih Bu Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang berkenan hadir saat ini memenuhi undangan saya dalam rangka diseminasi budaya positif sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Jakarta Utara. Mohon maaf Bapak Ibu kalau harus diganggu waktu mengajarnya karena keterbatasan waktu ya. Besok saya 3 hari ke depan harus dinas luar sehingga tidak ada kesempatan untuk bisa mengadakan acara diseminasi. Baik, Bapak Ibu, perkenankan saya untuk memberikan diseminasi budaya positif. Selama ini yang kita tahu di kelas itu adanya tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah. Dalam platform guru penggerak ini dikenalkan kosakata baru yaitu budaya positif itu. Mungkin sudah sering kita dengar, tapi seperti apa sih budaya positif itu? Akan banyak sesuatu yang baru yang akan kita dapatkan dengan kita mempelajari modul ini. Ya, ini
kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, sebagai seorang guru, saya punya kewajiban untuk memiliki kompetensi menciptakan budaya positif di sekolah. Karena bagaimanapun anak didik yang datang ke sekolah adalah anak-anak yang butuh butuh tuntunan. Sehingga apa yang akan dilakukan oleh guru harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak-anak. Manusia berkaitan dengan hukuman, penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ya, disiplin positif mencakup 3 hal. Yang pertama, menanamkan motivasi pada diri murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menanamkan motivasi, artinya kita sebagai guru memang harus memberikan satu pemahaman kepada murid-murid kita, ya, bahwa mereka ingin menjadi seperti apa, ingin jadi orang seperti apa, ingin jadi pribadi yang seperti apa. Nah, kewajiban kita meluruskan, kewajiban kita mengarahkan. Oh, yang benar begini saya, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, cara penerapan disiplin agar murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Mungkin selama ini paradigma kita sudah keliru, Bapak Ibu. Saya juga begitu, sebelum mengenal adanya budaya positif. Setiap ada anak punya kesalahan, maka yang ada di kepala saya adalah bagaimana nih caranya supaya anak ini jerah. Yang ada di kepala saya adalah saya mau menghukum, saya mau membuat dia kapok. Itu. Jadi Ibu kenapa nih? Kita 10 menit deh. Jadi paling tidak ada dalam budaya positif. Pak Ida boleh ditayangkan yang dari YouTube. Pak Ida. Ini motivasi orang melakukan sesuatu. Nah, tipe yang seperti ini artinya kalau sudah tidak ada yang mengawasi lagi, dia akan balik lagi. Karena dia hanya takut sama orang. Oh, ada guru piket, takut nanti dihukum. Nanti ditanya, kalau begini saya salah. Harusnya tidak begini. Dan kesadaran itu harus tumbuh dari dalam dirinya. Motivasi internal, bukan karena kita yang memaksa. Bukan karena karena mereka dihukum. Gitu. Ya, selama ini kan setiap anak yang terlambat kita hukum. Iya, kita hukum untuk membuat literasi dan sebagainya gitu. Nah, ini rupanya sesuatu yang masih belum benar. Gitu. Jadi kita tidak boleh menghukum itu. Jadi anak itu membaca kemudian membuat resume itu karena keterpaksaan. Rupanya begitu Bapak Ibu ilmunya. Saya juga baru belajar ini modul ini. Bapak Ibu guru hebat, hari ini saya ingin mengadakan demonstrasi kontekstual modul 1-4, yaitu budaya positif dengan topik segitiga restitusi. Selamat malam. Segitiga restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menyelesaikan masalah murid dengan cara memberinya pertanyaan-pertanyaan yang memberikan kesadaran pada diri murid sehingga mereka dapat menemukan solusinya sendiri. Segitiga restitusi terdiri atas 3 hal. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Yang pertama, prinsipnya membuat kesalahan adalah sebuah proses pembelajaran. Yang kedua, mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Memvalidasi tindakan yang salah. Yang pertama, setiap perilaku adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, guru akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan memenuhi kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan guru dengan murid. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi dari dalam atau intrinsik. Yang kedua, dengan demikian murid akan mampu mengaitkan tindakannya dengan keyakinan yang salah. Contoh kasus 1. Jajang datang terlambat pukul 6.45 menit. Di ruang piket bertemu dengan Ibu Homsa yang sedang piket. Berikut adalah penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Waalaikumsalam. Kamu saya banget. Apa? Biasa kamu punya alasan yang benar. Kamu sehat tidak? Kira-kira apa sih kamu terlambat? Saya terlambat karena siapa dulu. Terus juga tadi kalau sepanarnya lagi tidak ada. Lebih dapat jauh. Kamu tahu keyakinan sekolah kita? Tahu. Tepatnya dalam 30. Bagaimana dengan keyakinan sekolah kita? Saya supaya tidak terlambat, saya harus tidur lebih sore atau lebih awal jam 9. Dan untuk keterlambatan, saya harus jadi gojek terdekat untuk pakai sound tadi. Kamu yakin bisa melakukan itu? Bisa. Bisa memperbaiki ini? Bisa. Lalu apa yang kamu rasakan? Saya merasa pasti banget kayak panik atau jadi buku atau nanti ketika pelajaran bertahun. Seandainya kamu bisa memperbaiki ini, apa
Apa kira-kira akan dirasakan? Saya mungkin akan mencoba merasa tenang atau santai, kayak lebih nyampe duluan, kayak lebih tenang, lebih tidak perlu nunggu panik atau hukum. Yakin bisa? Ini bisa. Kita sepakat? Selalu. Setelah kita mempraktikkan restitusi tadi, apa pendapatmu? Pendapat saya lebih baik dapat ilmu di sini dari topik ini, karena kita kayak nggak perlu cemas atau panik atas tetangga kita atau dengan guru, karena untuk yang terbatas tadi guru pengen ngasih tahu solusinya, jadi kita dapat ilmu baru dari kesalahan kita. Apa yang kamu rasakan sebelum terjadinya restitusi dan setelah kamu tahu restitusi? Sebelum saya tahu restitusi ini, saya ngerasa kalau pas terlambat itu kayak lebih panik Bu, karena takut domelin kayak tadi, atau enggak takut dihukum, apalagi telat pelajaran. Karena bakal mengganggu saya juga, menjadi kerugian saya juga. Setelah saya tahu, saya dapat belajar karena guru tidak menghukum saya atas terlambat saya, tapi memberi saran dan memberi solusi supaya kamu tidak terlambat, atau gimana caranya supaya kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti itu. Kasus kedua, Suna datang menemui Ibu Mamsa untuk menyerahkan lembar presensi. Ternyata Suna tidak menggunakan kacu pramuka sesuai tata tertib setiap hari Rabu. Berikut adalah penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Yang buruk yang kumpulkan maksudnya terkait. Suna, kok kamu tidak memakai kacu? Iya, maksud saya belum diberikan oleh karena tidak uang. Belum punya uang ya, tidak apa-apa sih kalau belum punya uang. Tapi kamu tahu keyakinan sekolah kita? Lalu saya sebentar balik kata pada Baik, kira-kira apa yang bisa kamu perbaiki dengan keadaan ini? saya akan menerima untuk memberikan jawab. Baik, yakin kamu dalam keyakinan itu? Jadi Bu, Kamu bisa melakukannya? bisa. Kita sepakat? Para Baik, Suna, apa pendapatmu setelah kita mempraktikkan segitiga restitusi tadi? Yang saya tahu adalah guru tidak langsung menghakimi atau menghukum siswa yang tidak memiliki berlengkap, tapi memberikan kesadaran pada anak tersebut bahwa dibutuhkan sebagai ketaatan pada aturan sekolah. Suna, apa yang kamu rasakan sebelum tahu restitusi dan setelah tahu restitusi? Sebelum mengetahui restitusi ini, selama ini saya tahu bahwa guru selalu menghakimi atau menghukum para siswa yang melanggar aturan. Tapi setelah mengetahui restitusi ini, saya tahu kalau bahkan guru itu memberikan kesadaran pada mereka dan tidak menyelesaikan pada dirinya. Dan juga membuat para murid untuk mencari alternatif solusi terkait permasalahan itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Saya berharap bisa jadi motivasi untuk Bapak Ibu yang masih berkesempatan untuk berkiprah menjadi calon guru penggerak. Masih ada kesempatan sampai tanggal 4 kalau nggak salah ya. Sampai tanggal 4 Agustus ya. Monggo dipersilakan yang belum mendaftar segera mendaftar, menyelesaikan esainya, kemudian jadilah calon guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar saya jadikan sebagai apa? Korban video saya gitu. Terima kasih, sama-sama kita tutup dengan hamdalah, alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.